berkenan. Itu judulnya, jika Tuhan berkenan. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Lalu kemudian dia berkata, karena Allah kami akan menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jika Tuhan berkenan, ada ungkapan yang berkata begini, kerjakan bagianmu, sisanya Tuhan. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua ialah, kerjakan semampumu, selebihnya Tuhan. Saya ulangi, yang pertama bilang begini, kerjakan bagianmu, sisanya Tuhan. Yang kedua bilang, kerjakan semampumu, selebihnya Tuhan. Kita di mana? Satu atau dua? Jangan tiga karena cuma dua. Dua. Kerjakan semampumu, selebihnya Tuhan. Ada lagi pendapat? Satu. Kerjakan bagianmu, sisanya Tuhan yang punya. Dua kalimat ini akan dipilih orang berdasarkan iman yang ada pada diri masing-masing. Ada sekelompok orang yang kemudian merasa bahwa ini bagian saya, sisanya bagiannya Tuhan. Ada juga yang berkata bahwa inilah yang saya mampu Tuhan, sesudah itu urusannya Tuhan. Dua-duanya pada hakikatnya tujuannya sama, tetapi respon iman berbeda. Masih ingatkah kita dengan cerita Daud dan Goliat? Cerita itu adalah cerita yang sangat terkenal. Satu orang Goliat dengan perawakan yang besar luar biasa. Di tangannya ada pedang yang besar, ada tameng yang besar, ada lembing atau tombak yang besar. Tak satu pun tentara Israel yang mampu menghadapinya. Ribuan orang takut terhadap satu orang. Bukankah mereka adalah ahli strategi perang? Tidakkah mereka juga adalah orang-orang yang terlatih? Masa tidak ada cara lain untuk menjebak Goliat sehingga dia bisa dikuasai? Semua tidak ada. Beruntung ada satu orang yang namanya Daud. Lalu kenapa dengan batu kecil? Karena rupanya hanya titik itu yang ada di titik lemahnya. Tapi kan lebih bagus dengan panah, akan lebih tepat sasaran. Tapi kenapa prajurit-prajurit tidak memakai panah? Lalu kemudian Daudlah yang tidak punya strategi perang, yang tidak pernah belajar berperang, yang tidak punya kemampuan apa-apa tentang proses bagaimana berperang itu, yang kemudian maju. Kekuatannya bukan pada panah, bukan pada pedang, tapi kekuatannya pada Tuhan. Masih banyak strategi lain. Misalkan dibikinkan lubang itu Goliat. Kalau di kampung ini banyak cara untuk jebak. Dibikinkan lubang baru dipancing, lalu kemudian jatuh ke dalam lubang, selesai. Tapi kenapa strategi itu tidak ada? Karena waktu itu, saat itu manusia lebih fokus kepada ketakutannya karena ukuran kekuatannya daripada kepada Tuhan Allah Israel. Goliat itu adalah gambaran ketakutan, kekhawatiran manusia yang besar, sehingga pada saat kita sedang ada dalam ketakutan yang besar, maka kita akan lari tunggang langgang. Jika Tuhan berkenan, maka musuh sehebat Goliat pun dapat ditaklukkan dengan mudah hanya dengan satu batu yang kecil. Pak pendeta, bagaimana bersyukur di balik keadaan yang sakit 2 bulan dan belum sembuh 100%?
Goliat, kehadiran Goliat melemahkan pengharapan ribuan tentara dan rakyat Israel. Demikian juga dalam hidup ini, kehadiran berbagai macam masalah, penyakit dan lain sebagainya bisa menjadi tantangan terbesar sehingga kita tidak bisa melihat titik untuk mengucap syukur. Di balik rasa sakit itu, bersyukur bahwa suami masih setia mendampingi. Saya katakan di masa sunyi, kalau bahasa kerennya itu namanya sarang burung. Sarang burung itu adalah, ini yang sedang dialami oleh mama tua dan pak tua. Masa sarang burung. Sarang burung itu sesudah menetas, pergi semua anak-anaknya terbang, bikin rumah yang baru. Tinggallah mereka berdua. Untung kalau jantannya tidak pergi, meninggalkan betina yang sudah tua itu. Tapi kita bersyukur bahwa di kondisi itu Papa Tiani sudah menceritakan bagaimana Papa tua tetap mendampingi istrinya dengan segala kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Dan kita tahu masa ini adalah masa yang sunyi, dan tentu kita berharap bahwa di tengah kondisi itu Goliat tidak akan mampu mengalahkan kehidupan keluarga ini. Kita percaya itu, bahwa ada hal yang perlu disyukuri. Bukan dengan panamu engkau melewati badai itu, bukan dengan pedangmu, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu bacaan kita. Kita juga bersyukur bahwa dalam kondisi sulit, awalnya saya juga katakan, oh akhirnya Pak Wahyudi tidak jadi pendeta, dia jadi guru agama. Tapi ternyata dari proses itu bukannya jadi guru agama, malah jadi TU dan lain sebagainya. Ya, kemudian pernah kami diskusi dengan Pak Tua katakan sebenarnya harapannya sih mau jadi pendeta, tapi kemudian ya akhirnya jatuh menjadi TU. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata cerita dan langkah yang sedang kita jalani itu adalah proses. Ketika Anda menyerah pada proses itu, maka selesailah semuanya. Tapi kita sungguh harus berserah kepada Tuhan. Kita memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagimulah kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur itu adalah keadaan hati, bukan keadaan harta benda dan kekayaan yang kita miliki. Syukur itu adalah keputusan hati, kondisi keadaan iman kita. Sehingga syukur itu tidak banyak dilakukan oleh orang kaya. Syukur itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang pengharapannya hanya satu, kelatang dewata ambe. Itu pasti orang itu pasti sering bersyukur kalau pengharapannya tidak digantungkan pada panah dan pedang, tapi pengharapannya digantungkan pada kasih dan kemurahan Tuhan. Padaku ada pedang dan panah, tetapi Goliat bukan orang yang dapat ditaklukkan dengan pedang dan panah. Goliat hanya mungkin ditaklukkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian juga pergumulan-pergumulan hidup kita ini. Pergumulan hidup ini, penyakit yang sedang dihadapi oleh mama tua, yang tentu yang kita sebut tidak 100% pulih itu, tidak dapat dihadapi dengan uang dan harta benda yang dimiliki oleh papa tua dan mama tua. Hanya bisa dihadapi dengan kasih sayang dari suami, anak-anak dan cucu. Kita percaya itu bahwa mama tua pasti sembuh, bukan karena penyakitnya sudah tidak ada lagi, tapi ketika dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya mengasihi dan menyayanginya. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan perkara itu. Bagaimana dia bisa disembuhkan? Ketika kita bisa menghadapinya bahwa ini sakit, memang sakit, tetapi kebaikan Tuhan lebih besar dari penyakit yang sedang saya alami ini. Penyakit ini tidak boleh merampas hubungan saya yang akrab dengan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan sudah saya peroleh, sekalipun saya ada dalam kesakitan. Tapi saya tahu Tuhan sedang memproses hidup ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan menikmati bahwa di tengah segala penderitaan ini saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Gumuli penderitaan-penderitaan yang sedang kita hadapi, sampai kita bertemu pada satu titik. Oh, maksudnya Tuhan, saya akan mendapat proses yang berbeda dengan teman-teman. Proses
Beberapa teman-teman harus ke Ambon untuk melalui proses untuk mendapat sertifikasi guru agama. Dan itu bukan mudah, membutuhkan biaya yang besar. Dan tidak semua juga dinyatakan lulus. Pak Tiani hanya saya lihat hanya lewat internet saja. Duduk-duduk sampai kemudian tiba-tiba cari dasi hitam. Lalu kemudian dasi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam hidup keluarga ini. Memang perlu kita ungkapkan syukur. Saya tahu didampingi istri yang sekeras Mak Tiani ini bukan perkara yang mudah. Mau belajar online. Bayangkan. Dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Tapi ternyata Pak Tiani bersyukur. Ini juga sama Mak Tiani. Disyukuri Pak Tiani ketemu dengan istri seperti Mak Tiani yang tegas. Saya juga begitu. Saya bersyukur bertemu dengan istri saya yang pemarah awalnya. Karena seandainya dia bukan pemarah, saya memang laki-laki yang terlalu bebas. Mungkin saya tidur di lapangan bola seandainya saya tidak ketemu dengan istri yang tegas. Karena pasti kita mendapat kebebasan. Jadi Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang berbeda. Dan belajarlah untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Sambil serahkan kepada Tuhan. Jangan perbedaan membuat kita bertengkar. Perbedaan itu harusnya membuat kita saling melengkapi. Supaya bagus. Coba pergi ke Mr. D. Minta di Mr. D beli sandal sebelah kanan, lalu kanan semua. Pasti orang di Mr. D katakan, ibu salah Ki. Harusnya sebelah kanan, sebelahnya kiri. Supaya apa? Baru sempurna kalau berpasangan. Berpasangan itu berbeda. Bersyukur bersama dengan keluarga ini. Keluarga ini sudah mengerjakan bagiannya untuk Bapak tua. Sudah mengerjakan bagiannya, yaitu menjadi suami yang baik. Selebihnya Bapak tua kasih ke Tuhan. Sampai di mana menjadi suami yang baik itu urusannya Tuhan. Dan untuk Bapak Tiani, kerjakan semampumu. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan semampumu. Selebihnya Tuhan. Kalau Bapak tua tadi, sisanya Tuhan. Artinya, ya memang dikasih bonus iya. Beda dengan Pak Tiani. Selebihnya Tuhan. Kerjakan bagianmu, sisanya Tuhan. Untuk Bapak tua dan Mama tua, kerjakan itu di masa-masa injury time. Kita harus melihat itu. Masa injury time. Kemarin saya mengkonseling seorang anggota jemaat yang pulang dari rumah sakit dan dinyatakan bahwa hanya ada dua kemungkinan, ginjalnya diangkat atau dia cuci darah. Satu hari dia menangis, saya agak terlambat karena ada gotong royong di gereja. Ketika saya diberitahu bahwa dia menangis dan tidak mau keluar dari kamar, saya meninggalkan aktivitas itu lalu saya kunjungi. Saya kasih tahu begini, menangis tidak akan merubah ginjalmu. Bersedih 1 tahun 1 bulan ke depan tidak akan membuat engkau tidak cuci darah dan merubah ginjalmu menjadi sehat. Justru sebaliknya, pergunakan waktu yang ada, keluar dari kamar, berhenti menangis, pakai waktumu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nikmati 1 hari itu, berhenti menangis dan lakukan yang terbaik 1 hari itu. Siapa tahu masih ada 2 hari, maka engkau akan melakukan yang baik selama 2 hari. Siapa tahu masih ada 3 hari. Berbuatlah yang terbaik, lakukan yang terbaik, tersenyum, tertawalah, hadapilah realitas itu. Siapa tahu masih ada 1 minggu, atau siapa tahu masih 1 tahun. Bagaimana jikalau 1 tahun yang Tuhan anugerahkan kepadamu itu engkau habiskan hanya menangis dalam kamar ini? Keluarlah dan katakan kepada penyakitmu, engkau tidak boleh menghalangi aku menikmati kebersamaan yang indah dengan keluargaku di hari-hari di mana engkau masih anugerahkan kepadaku. Penyakit tidak boleh menghalangiku. Mari kita sebagai keluarga, semua kita melakukan yang sama. Jangan ada hal yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang indah untuk setiap orang yang kita jumpai. Seperti wanita mengurapimu. Demikian harapan kita, bahwa kita merindukan ada di bawah kaki salib Tuhan di tengah seluruh masalah hidup ini. Dalam pengucapan syukur sekalipun kita serahkan kepada Tuhan sebagai sumber dari segala berkat